Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita akan belajar tentang mata kuliah perpajakan 1. Dipersiapkan bukunya, buku modul perpajakan 1 bab 5 halaman 60. Nah, di situ kita masih belajar tentang bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung PPh 21 atas pegawai tetap dengan berbagai macam kasus ya. Yang pertama yaitu pegawai tetap dengan gaji bulanan, kemudian ada pegawai tetap yang menerima gaji mingguan atau harian. Kemudian yang ketiga adalah menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap seorang karyawati. Nah, sekarang kita sudah sampai kasus yang keempat, yaitu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang menerima uang rapel. Nah, sebelumnya di sini apa yang dimaksud dengan uang rapel harus kita pahami terlebih dahulu. Uang rapel adalah uang bagian dari gaji atau imbalan yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan. Jadi uang rapel ini terjadi biasanya karena ada kenaikan gaji. Nah, ya, misalkan di sini contohnya ada Malik ya, sebagaimana yang sudah dideskripsikan dalam contoh 1, di mana ada Malik itu pada bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2019 itu gajinya adalah Rp7.750.000. Nah, untuk bulan September itu mengalami kenaikan gajinya ya menjadi Rp8.750.000. Jadi naik 1 juta. Nah, jadi naiknya itu mulai bulan September. Nah, kenaikan gajinya Adam yang semula Rp7.750.000 naik menjadi Rp8.750.000 itu berlaku surut. Nah, berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Nah, sehingga ada Malik menerima uang rapel. Nah, Januari sampai Agustus kan belum mendapatkan kenaikan. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa kenaikannya berlaku surut sejak 1 Januari. Jadi 1 Januari sampai Agustus itu kan belum mendapatkan gaji 8.750.000 sehingga kenaikan gajinya itu akan dirapel. Nah, itu namanya yang 1 juta kenaikannya itu dikalikan 8, yaitu untuk Januari sampai Agustus. Nah, berarti 8 juta. Nah, 8 juta ini yang dimaksud dengan uang rapel kenaikan gaji. Nah, atas uang rapel yang diterima oleh pegawai tetap ada Malik tadi, maka uang rapelnya ini akan dikenakan PPh 21. Nah, bagaimana cara penghitungan PPh 21 atas uang rapel yang diterima oleh ada Malik? Nah, di sini akan kita bahas berapa PPh 21-nya. Nah, caranya yaitu yang pertama kita mencari PPh pasal 21 untuk per bulan. Nah, per bulan dengan gaji yang baru atau gaji setelah ada kenaikan, yaitu gaji Rp8.750.000. Nah, gaji yang baru kita hitung gaji pokoknya Rp8.750.000. Nah, kemudian di sini ada Malik karena tidak ada penghasilan bruto yang lain, tidak ada tunjangan, tidak ada premi asuransi, maka unsur penghasilan brutonya per bulannya hanya berasal dari gaji pokok, yaitu Rp8.750.000. Kemudian penghasilan bruto sebulan itu dikurangi dengan pengurangannya. Nah, di sini pengurangannya ada 2 ya, yaitu karena pegawai tetap maka ada pengurangannya yang berupa biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini adalah
5% dari penghasilan bruto per bulan, dan ketentuannya maksimal 500.000 per bulan ya. Jadi di sini 5% dari penghasilan bruto per bulan atau 5% dikalikan 8.750.000. Nah, ketemunya 437.500. Kemudian pengurangan yang kedua yaitu ada Malik membayar iuran dana pensiun yang dibayar oleh karyawan atau ada Malik itu sendiri sebesar 150.000. Nah, ini asalnya dari soal kasus 1 ya. Kemudian ketemu jumlah pengurangannya dalam sebulan 587.500 rupiah. Nah, ini adalah dijadikan untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga penghasilan bruto 8.750 dikurangi dengan 587.500, ketemu penghasilan neto sebulan yaitu 8.162.500. Setelah ketemu neto, penghasilan neto sebulan, kemudian kita mencari penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun yaitu penghasilan neto per bulan dikalikan 12. Nah, 8.162.500 dikalikan 12. Nah, jadi ketemu penghasilan neto setahun 97.950.000 rupiah. Nah, setelah ketemu penghasilan neto setahun, kemudian dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP-nya di sini tergantung dari status dari Ada Malik. Nah, status Ada Malik yaitu kawin dengan 3 anak. Nah, kawin dengan 3 anak itu untuk wajib pajak sendiri atau untuk si Adam sendiri 54 juta, status kawinnya atau untuk istrinya. Nah, kawin, kalau statusnya kawin otomatis untuk istrinya 4.500.000. Nah, kemudian tanggungannya atau 3 anak yaitu 4.500.000 dikalikan 3, 13.500.000. Nah, totalnya PTKP setahun 72 juta. Nah, di sini penghasilan neto setahun tadi dikurangi dengan PTKP setahun, sehingga ketemu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya 25.950.000. Itu kemudian kita mencari pajak yang terutang selama setahun, karena ini adalah penghasilan kena pajak setahun. Tarifnya juga itu adalah tarif per tahun. Nah, karena 25 juta sekian itu termasuk lapisan penghasilan kena pajak yang pertama di mana tarifnya 5%, maka di sini penghasilan kena pajaknya kita kalikan 5%. Jadi 5% dikalikan dengan 25.950.000 rupiah. Nah, ketemu PPh terutangnya yaitu 1.297.500 rupiah. Nah, itu adalah PPh 21 terutang setahun. Nah, kita cari pajak PPh 21 terutang sebulannya berapa? Nah, otomatis PPh 21 terutang setahun dibagi 12. Nah, 1.297.500 dibagi 12 ketemunya 108.125 rupiah. Nah, di sini PPh 21 terutang sebulan sudah ketemu 108.125 rupiah. Nah, dengan gaji pokoknya tadi sudah ada kenaikan 8.750.000. Nah, cuman tadi kan Ada Malik pada bulan September itu kan menerima uang rapel 8 juta ya, 8 juta asalnya dari 1 juta dikalikan 8 kali, yaitu Januari sampai Agustus. Maka di sini berarti PPh 21 untuk uang rapelnya adalah yang seharusnya dipotong. Nah, itu kan 8
bulan, nah Januari sampai Agustus dikalikan dengan PPh 21 per bulannya 108.125. Nah, jumlahnya Rp865.000. Nah, ini seharusnya ya. Tapi kemarin karena kita dari Januari sampai Agustus kan gajinya masih 7.750.000. Dengan membayar PPh 21-nya, kita lihat di contoh kasus 1. Ada membayar PPh 21-nya. Coba lihat di halaman 57. Di situ PPh 21 ada Malik dengan gaji 7.750.000. PPh 21 terutang sebulannya adalah 60.625. Berarti itu kita kalikan 60.625 dikalikan 8 atau dikalikan 8 bulan. Nah, Januari sampai Agustus membayarnya berarti sudah 485.000. Nah, otomatis kurang ya, seharusnya kan 865.000 baru membayar 485.000. Nah, sehingga di sini selisihnya, kekurangannya itu dinamakan PPh 21 atas uang rapel, yaitu 865.000 dikurangi 485.000 ketemunya 380. Nah, ini adalah PPh 21 atas uang rapelnya. Nah, seperti itu. Silahkan dipahami, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih.